Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Ini saya sudah sampai pada kegiatan 2 di halaman 104 ya, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X. Oke, disimak aja ya Dek ya. Nanti kita bahas semua sampai ayo kita gali informasi dari poin A hingga poin D. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu sudah mengetahui cara mendapatkan akar-akar fungsi kuadrat f(x) sama dengan 0. Diberikan fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Yang kedua, f(x) sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Dan yang ketiga, f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 6x tambah 5. Kasari ingatkan ya Dek ya, cara mendapatkan akar-akar fungsi kuadrat f(x) sama dengan 0 ini ada 3 cara. Masih ingat nggak? Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran ya. Kemudian cara kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, ini yang paling kalian suka kayaknya, menggunakan rumus ABC. Nah, di sini nanti Kasari akan mendapatkan akar-akar fungsi kuadrat dari ketiga fungsi ini menggunakan rumus ABC aja ya, biar kita samaan. Oke, langsung aja kita baca dulu. Ayo kita gali informasi. Yang A, tentukan akar-akar tiap-tiap persamaan kuadrat f(x) sama dengan 0 di atas ini tadi. Tentukan persamaan f(x) sama dengan 0 yang tidak memiliki akar. Nah, di antara tiga ini nanti yang tidak memiliki akar yang mana? Terus persamaan f(x) sama dengan 0 yang memiliki satu buah akar ya, yang akarnya hanya satu buah, nanti yang mana? Kemudian dan persamaan f(x) sama dengan 0 yang memiliki dua akar, yang mana gitu. Ya, langsung aja ya kita kerjakan menggunakan rumus ABC. Yuk, seperti ini. Untuk yang fungsi paling atas dulu, f(x) sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Ini Kak Sari tulis seperti ini ya Dek. Kemudian di sini f(x)-nya katanya kan sama dengan 0. Bener nggak? Berarti ini nanti kita tulis sama dengan 0 ya. 0 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, biasanya kalian nulisnya malah kayak gini ya. X kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Boleh aja. Boleh bolak-balik kayak gitu boleh. Nah, untuk menggunakan rumus ABC kan kita harus tahu nilai A. A itu koefisiennya x kuadrat nih, ada angka 1 di situ ya, angka 1. Terus nilai B nya adalah koefisiennya x yaitu angka 3, dan nilai C itu adalah konstantanya, ini angka 4 ya, bilangan 4. Oke, kita masukkan ke rumus ABC, gini nulisnya, x12 sama dengan ini min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 2A. Ini kan rumus ABC ya. Yuk, sama dengan min B. B-nya adalah 3. Berarti kalau min B ya min 3. Plus minus akar B kuadrat. Karena B-nya 3 berarti ya 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kali A. A-nya 1 kali C. C-nya 4. Gini per 2 kali A. A-nya 1. Ya. Nah, sama dengan negatif 3 plus minus akar nih 9 dikurangi 4 kali 1 kali 4. Berarti yang harus dihitung dulu adalah 4 kali 1 kali 4 ya. 4 kali 1 adalah 4, dikali 4 lagi 16. Berarti 9 dikurangi 16. Nah, berapa 9 dikurangi 16? Negatif 7. Wow, per 2 kali 1 2. Ini Dek, akar itu nggak boleh bernilai negatif. Nah, kalau akar bernilai negatif berarti x12 nya ini tidak dapat didefinisikan. Langsung aja kita tulis x12 sama dengan, atau pakai tanda panah gini, tidak terdefinisi. Jadi tidak ada nilainya untuk x1 dan x2 nya. Gini. Alasannya karena di sini ada akar negatif. Akar negatif itu bukan angka. Apakah boleh diganti 0? Enggak boleh juga. Nanti kalau diganti 0 menjadi negatif 3 per 2 aja. Negatif 3 per 2 itu kan negatif 1,5. Nah, kalau x-nya negatif 1,5 nanti malah salah. Ya. Jadi kalau di sini, nah ini B kuadrat kurangi 4AC-nya ini bernilai negatif, maka langsung X12 nya tidak terdefinisi. X12 itu apanya sih? Akar-akarnya ya. Jadi ini enggak ada akar-akarnya. Nilai X1, X2 nya nanti tidak ada. Oke, ini untuk yang fungsi kuadrat yang nomor yang paling atas, yang I.
Oke, sekarang kita cari akar-akar untuk fungsi yang kedua. Fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Sama ya, kita salin dulu aja, terus tentukan a, b, dan c-nya. Gini kan, udah dicatat ya. X kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. A-nya adalah ini, koefisien di depan x kuadrat itu berarti 1. Kemudian b-nya adalah ini ya, 4. Dan c-nya adalah konstantanya 4 juga. Nggak apa-apa. Yuk kita masukkan ke rumus ABC untuk memperoleh x1 dan x2. Sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurangi 4 kali a kali c per 2a gitu, sama dengan min b, b-nya 4 berarti min 4 plus minus akar b kuadrat berarti 4 kuadrat ya, 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali a-nya 1 kali c-nya 4 juga, oke, per 2 kali a berarti 2 kali 1. Nah, sama dengan min 4 plus minus akar ini 16 dikurangi 4 kali 1 kali 4. 4 kali 1 4 kali 4 lagi 16 ya. Berarti 16 dikurangi 16. Berapa 16 dikurangi 16? 0 gitu. Per 2 kali 1 adalah 2. Nah, sehingga ketemulah nilai X1-nya sama dengan min 4 dari sini kan, ditambah, nah akar 0 itu berapa dek? 0 ya, berarti gini, min 4 ditambah 0 per 2 sama dengan min 4 tambah 0 kan min 4 per 2, hasilnya min 2. Itu untuk X1. Untuk X2-nya sekarang, kalau tadi di sini kita gunakan tanda tambah, nah sekarang kita gunakan tanda kurang. Min 4 dikurangi, nih min 4 dikurangi akar 0. Akar 0 itu ya 0 ya, per 2. Min 4 dikurangi 0, ya tetap min 4. Terus per 2. Berapa min 4 bagi 2? Ya tetap min 2. Nah, ternyata untuk persamaan yang kedua ini, akar-akarnya hanya ada satu buah. Kan sama ini, min 2 sama min 2 kan sama ya. Negatif 2 dengan negatif 2 ini sama ya. Jadi, ini persamaan yang di sini ini hanya memiliki satu buah akar, yaitu negatif 2. Gitu, oke? Ini tadi akar-akarnya tidak ada ya, tidak ada, kita tulis tidak terdefinisi tadi kan ya, ini tulis aja tidak ada. Yang ini akarnya adalah satu buah ya, yaitu negatif 2. Nah sekarang yang di sini kita cari akar-akarnya ya, tulis dulu fungsi kuadratnya. Ini udah Kak Sari salin ya, x kuadrat kurangi 6x tambah 5 ini sama dengan 0 ya, karena kan tadi fx-nya sama dengan 0. Yuk, nilai a-nya adalah ini 1, kemudian nilai b-nya adalah negatif 6, bukan 6 loh ya, karena ini negatif, jadi negatif 6. Kemudian nilai c-nya konstantanya adalah 5. Oke, kita masukkan ke rumus ABC. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C gitu per 2 kali A sama dengan min B. B nya adalah negatif 6 dek, hati-hati, berarti gini, min dalam kurung negatif 6 gitu ya. Nah nanti jadinya positif, ini positif 6 plus minus akar B kuadrat, ini berarti negatif 6 kuadrat. Negatif 6 kuadrat itu negatif 6 kali negatif 6, positif 36 ya, dikurangi 4 kali A nya 1, C nya 5 gitu per 2 kali A, berarti 2 kali 1 nih sama dengan, nah ini negatif berdekatan dengan negatif jadinya positif ya, kita nulisnya 6 saja, plus minus akar, yuk 36 dikurangi 4 kali 1 kali 5, 4 kali 1 4 kali 5 20, berarti 36 dikurangi 20 berapa? 16 per 2 kali 1 adalah 2. Udah, nah sekarang ini sama dengan 6 plus minus akar 16 itu berapa sih? 4 ya, per 2. Sehingga ketemulah X1 nilainya sama dengan, kita pakai yang bertanda positif, 6 tambah 4 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Oke, untuk X2 nya kita pakai tanda negatif ini, 6 kurangi 4 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah sudah jadi. Berarti untuk yang fungsi kuadrat ketiga ini, fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x tambah 5 ini memiliki dua akar yang berbeda, yaitu 5 dan 1 ya. Kita tulis di sini dua buah akar yang berbeda.
ini satu buah akar. Ini tidak ada akarnya, tidak ada akar-akarnya ya. Nah, ini kan sudah menjawab untuk pertanyaan yang A. Tentukan akar-akar tiap-tiap persamaan kuadrat yang di atas tadi. Oke, untuk yang satu memang tidak ada akar-akarnya. Untuk yang persamaan kedua ada akar-akarnya, yaitu berapa tadi? Negatif 2. Masih ingat ya? Untuk yang ketiga ini akar-akarnya malah masih yang baru ini tadi, 5 dan 1. Sudah terjawab. Nah, sekarang tentukan persamaan fx yang tidak memiliki akar. Ada, yaitu yang ini persamaannya, persamaan yang pertama. Tentukan persamaan fx yang memiliki satu akar. Ini dia persamaan yang kedua ini yang memiliki satu buah akar. Dan persamaan fx sama dengan 0 yang memiliki dua akar. Ini dia persamaan yang ketiga lah yang memiliki dua akar. Oke, terjawab ya untuk poin yang A. Sekarang kita lanjut ke poin B. Wow, gambarkan grafik tiap-tiap fungsi kuadrat. Siap. Langkah pertama kita bikin dulu titik apa ya Dek ya? Titik-titik penting. Nah, dalam langkah membuat gambar grafik. Kayak gini caranya. Oke, untuk menggambar grafiknya, yang grafik pertama ini dulu ya, fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4. Ini Kak Sari sudah menyiapkan tabel yang seperti ini. Nah, dari mana angka-angkanya ini? Ini perlu diperhatikan ya, Dek. Yang pertama, di sini dulu. X-nya selalu kita ganti 0 dulu. X sama dengan 0, maka ini fx ini boleh diganti dengan huruf y ya. Di sini Kak Sari juga nulisnya fx sama dengan y gitu ya. Y sama dengan ini, masukkan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, berarti y sama dengan, karena x nya diganti 0 ya 0 kuadrat tambah 3 kali 0 tambah 4, berarti y sama dengan berapa? 0 tambah 0 tambah 4. Tuh, kalau x-nya 0, y-nya ternyata ketemu 4. Tulis di sini x0, y-nya 4. Maka titiknya adalah 0,4. Nah, kemudian berikutnya kita cari tahu sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetri itu dirumuskan dengan x sama dengan min b per 2a ya. Nah, min b per 2a-nya ngambil dari sini. Ini nilai a-nya adalah 1 kan, koefisien x kuadrat adalah 1, kemudian nilai b-nya adalah 3, ini nilai c-nya adalah 4. Nah, yang kita pakai min b, berarti min 3 per 2 kali a, 2 kali 1 ya 2 ya, berarti ini min 3 per 2. Nah, makanya di sini Kak Sari tulis untuk x-nya min 3 per 2. Nah, kalau x-nya min 3 per 2 atau sumbu simetrinya udah ketemu yaitu min 3 per 2, kita bisa mencari nilai optimum. Nilai optimum itu adalah fungsi dari x punyanya sumbu simetri ini. Nah, jadi kita masukkan x-nya itu kita ganti menjadi negatif 3 per 2. Nah, dari sini juga ya. Nih, Kak Sari tulis ya. Sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4. Berarti fx sama dengan, fx nanti sama dengan y ya, Dek. Naruhnya di kolom yang di sini. Nah, di baris yang kedua ini. Terus x kuadrat, x-nya kita ganti negatif 3 per 2. Berarti gini, negatif 3 per 2 kuadrat gitu. Ditambah 3 kali negatif 3 per 2 ditambah 4. Sama dengan, yuk, negatif 3 per 2 dikuadratkan. Kan negatif dikali negatif nantinya ya, menjadi positif. Berarti tinggal 3 kuadrat aja, 9 per 2 kuadrat, 4 gitu. Ditambah 3 dikali negatif 3 per 2. Nah, 3-nya kan positif dikali negatif, berarti nanti masih negatif ya. 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9 per 2 gitu, ditambah 4. Yuk kita selesaikan. Ini menjadi tambah bertemu dengan kurang, tanda tambahnya kalah, boleh ditulis 9 per 4 langsung kurang gitu aja, 9 per 2 ya, ditambah 4. Nah, mau disamakan penyebutnya ya boleh. Ini kan per 4, di sini per 2, ini per 1. Kita samakan aja semuanya per 4 ya. Per 4 kurangi per 4 tambah per 4. Ini 4. Tadinya juga udah 4, berarti atasnya juga tetap nih. Nah, 2 berubah jadi 4 kan dikali 2 ya. Berarti atasnya juga dikali 2, 18. Ini 1 dikali jadi 4 itu kan dikali 4, berarti atasnya juga kali 4 gini. Sip. Sehingga ini ngitungnya boleh gini, 9 kurangi 18 tambah 16 gitu aja ya. 9 kurangi 18 itu negatif 9. Negatif 9 ditambah 16 berapa? Positif 7. Positif 7 per 4.
Oke, ini ya, kalau nilai optimumnya kita masukkan fx, x-nya adalah sumbu simetri, nih negatif 3/2, ketemulah 7/4. Artinya apa sih? Pasangannya negatif 3/2 ini adalah 7/4. Tulis di sini. Nah, gitu maksudnya ya. Berarti titiknya ya itu negatif 3/2, 7/4. Kak, kok nggak asik angkanya nggak bulat per-peran gitu ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Memang seperti itu. Mau gimana lagi? Nanti pada gambar grafiknya akan terlihat jelas kok. Tenang aja ya. Nah, ini kita udah ketemu 2 titik ya. Sekarang kita mau coba langsung gambar pada bidang koordinatnya dulu. Nanti untuk titik-titik yang lain Kak Sarita kasih tahu dari mana dapatnya ini ya. Yuk. Oke, bidang koordinatnya sudah disiapkan. Ini sumbu X ya, atas ke bawah ini sumbu Y. Nah, titik yang mau kita gambar 0,4 dulu ya. 0,4, X-nya 0 itu di sini, Y-nya 4 itu ke atas. Nah, di sini. Berarti ini titik 0,4. Satu lagi. Ini negatif 3/2 dengan 7/4 ya. Negatif 3/2 itu kan boleh disebut dengan negatif 1/2. Bener nggak? Ini deh, 3/2 ini kalau kita jadikan pecahan campuran kan gini, 2 ya. 2 kali berapa yang mendekati 3? Kan 2 kali 1. 2 kali 1 2. Agar jadi 3 kan ditambah 1. Tuh. Jadi 3/2 itu sama dengan 1/2 atau nyebutnya 1/2. Nah, karena dia negatif ya di sini juga negatif, gitu aja. Jadi negatif 3/2 itu negatif 1/2. Kenapa Kak Sari rubah? Supaya bisa melihat dengan mudah. Negatif 1/2 itu ada di antara negatif 1 dengan negatif 2 di tengah-tengah sini. Inilah negatif 1/2. Tetapi komanya tadi adalah 7/4. Nah, 7/4 itu berapa? Kita rubah juga yuk. 7/4 ini per 4. 4 kali berapa yang mendekati 7? Tentu saja 4 kali 1. 4 kali 1 kan 4. Agar jadi 7, sini tambahi 3 ya. 4 kali 1 4 tambah 3 7/4. Jadi ini 1 3/4. Di mana itu 1 3/4? Ini kan punyanya Y ya. 1 3/4 itu ada di antara 1 dan 2. Ini kita bagi menjadi 2 dulu, kemudian dibagi 2 lagi. Nah, disinilah nih 1 3/4. Jadi kita hubungkan ya, negatif 1/2 dengan 1 3/4 menggunakan garis putus-putus seperti ini. Nah, ini oke. Dan negatif 1/2 tadi merupakan apanya? Ini sumbu simetrinya ya, negatif 3/2 atau negatif 1/2. Sumbu simetrinya boleh kita gambar dengan garis putus-putus yang memanjang ke atas dan ke bawah sejajar dengan sumbu Y. Boleh kayak gini. Oke. Nah, titik yang berada pada sumbu simetri itu pasti merupakan titik puncak ya, dan sumbu simetri itu pasti membelah grafik fungsi kuadrat itu menjadi 2 bagian sama besar. Maksudnya gimana Kak? Kalau ini tadi Kak Sari hubungkan, nah jadi gini ya, maka nanti akan ada sebelah sini juga sekitar segitu deh. Nah gini, pokoknya luasnya sebelah kanan ini pasti sama dengan luasnya sebelah kiri yang di sini. Kok Kak Sari tahu tembusnya ke sini? Karena ini kan angka 4. Berarti ini nanti dia juga di angka 4. Ya, jadi titiknya nih berapa koma berapa? Ini dia, X-nya negatif 3 dan Y-nya 4. Makanya kita punya di tabel sudah siap. Negatif 3 X-nya. Y-nya adalah 4 gitu. Tuh, tadi kan Kak Sari udah bikin gambar duluan sebelum bikin pembahasan ini, jadi udah tahu ya. Nah ini dari situlah tadi negatif 3,4 ya, dari sumbu simetri yang sudah kita gambar dengan garis putus-putus. Nah, kalau mau dilanjutkan ke atas sana boleh, ke sini juga boleh ya. Kalau ke atas sana kita pakai X-nya 1. Nah, kalau X-nya 1 nanti akan ketemu Y-nya adalah 8. Nah ya, ini gini, kalian bisa coba sendiri. Terus kalau ini kita masukkan X-nya negatif 4, Y-nya juga ketemu 8, kayak gitu. Nah, kok bisa ketemu 8 Kak Sari? Gini caranya ya, kita kembali ke sini dulu. Untuk pembuktian X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4 ini kita masukkan ya. Untuk X sama dengan 1, maka nah ini kan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4 ya soalnya kan. Yuk, Y sama dengan
X kuadrat tambah 3X tambah 4. Berarti Y sama dengan X-nya diganti 1 ya. 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 4. Y sama dengan berapa? Ayo. 1 tambah 3 kali 1 kan 3 ya. 1 tambah 3, 4 tambah lagi 4, 8 tuh. Sekarang untuk yang X sama dengan negatif 4, kita buktikan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4. Berarti Y sama dengan, ini X-nya diganti negatif 4 ya. Negatif 4 kuadrat tambah 3 kali negatif 4 tambah 4. Sama dengan negatif 4 kuadrat itu negatif 4 dikali negatif 4, positif 16. Nah, 3 dikali negatif 4 itu menjadi negatif 12. Terus ditambah 4 ya. 16 dikurangi 12 adalah 4. 4 ditambah 4 lagi ya 8 tuh ya. Gitu. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 8. X-nya negatif 4, Y-nya juga 8. Kita lengkapi di tabel kita. Seperti ini. Nah, kalau sudah terdiri dari 5 titik ini, gambar kalian sudah sempurna deh ya. Ini sudah tergambar semua. Terakhir harus dikasih nama grafiknya ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4. Selesai. Itu untuk poin yang B. Kan tadi perintahnya gambarkan grafik tiap-tiap fungsi. Ini sudah kita gambar, tetapi untuk yang I saja. Sekarang kita menuju ke gambar yang kedua, II. Yuk. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang kedua ini, langkah-langkahnya sama juga ya. Kita isi tabel seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Ini barisnya untuk x, nilai x. Nah, nilai x-nya ini nggak asal ya, Dek ya. Nanti Kak Sari kasih tahu seperti yang pertama tadi gitu cara menentukannya. Kemudian nanti ini nilai fx-nya atau kita nyebutnya y, taruh di sini, dan ini nanti titiknya ya, x, y letakkan di sini. Yuk, yang pertama kita ganti dulu selalu untuk nilai x sama dengan 0, maka nilai y-nya sama dengan ini ya, kita tulis x kuadrat tambah 4x tambah 4. Berarti y sama dengan 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 4. Maka y sama dengan 0 tambah 0 tambah 4. Ya tetap 4 ya. Nih kalau x-nya 0, y-nya adalah 4. Ini 0, sini 4. Maka titiknya 0,4. Sekarang langkah kedua kita cari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri, nanti pasangannya sumbu simetri adalah nilai optimum. Sumbu simetri dulu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Selalu seperti itu rumusnya ya. Nah, min B, B-nya kan 4. Nah, berarti kalau min B itu ya min 4 per 2 kali A. A-nya adalah 1, berarti 2 kali 1. Min 4 per 2, hasilnya adalah min 2. Nah, udah ketemu ya, nih sumbu simetrinya adalah min 2 yang di sini. Nah, sekarang kita mau cari pasangannya sumbu simetri. Kita masukkan ke FE kayak gini ya. Kita nyebutnya adalah nilai optimum. Nilai optimum rumusnya Y sama dengan F X. X-nya yang dari sini, yang punyanya sumbu simetri. Ini, yang negatif 2. Nah, gini ya. Kita masukkan, berarti persamaan yang ini, tapi X-nya diganti negatif 2. Tulis dulu aja boleh ya. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Berarti sama dengan, ini diganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat tambah 4 kali negatif 2 ditambah 4. Sama dengan negatif 2 kuadrat itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Terus ditambah lagi 4 ya. Sama dengan 4 dikurangi 8 adalah negatif 4 ditambah 4. Negatif 4 ditambah 4 adalah 0. Oke, berarti pasangannya negatif 2 adalah 0 ya. Di sini negatif 2, ini 0. Maka titiknya adalah negatif 2,0. Dah, kita sudah punya 2 titik ini nih, udah berani deh menggambar pada bidang koordinatnya. Karena nanti titik-titik yang lain kita sempurnakan dari gambar yang terjadi ya. Siapkan dulu bidang koordinatnya. Oke, bidang koordinat sudah siap. Nah, sekarang kita mau meletakkan ini 0,4 dulu. X-nya 0, Y-nya 4. X0 itu yang ini, Y4 itu yang ke atas ini ya, Dek. Nah, di sini berarti berhentinya di angka 4 ini. Ini adalah 0,4.
Satunya lagi negatif 2,0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Oke. X negatif 2 itu ada di sebelah sini. Nah, Y0 itu ke atas apa ke bawah? Ayo. Enggak ke atas, enggak ke bawah. Y0 itu ya tetap ya. Jadi dia enggak bergerak, hanya ada di sini. Nih, ini adalah titik negatif 2,0. Nah, dari dua titik ini sudah bisa kita hubungkan kayak gini. Kurang lebihnya. Oke, nah dari sini nanti ya, ingat tadi negatif 2 itu adalah apa? Nih, negatif 2 adalah sumbu simetri. Kalau gitu bisa kita tarik garis putus-putus ke atas ke bawah yang sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah sebagai sumbu simetrinya grafik kedua kita. Nah, ingat lagi, sumbu simetri itu selalu menghasilkan kurva yang sama luasnya sebelah kiri dengan sebelah kanan. Wah, kalau gitu karena di sini ada 4 ya, dan jaraknya ke sumbu simetri ini 2 langkah, 1, 2. Berarti ke sana nanti juga 2 langkah, 1, 2. Nah, di sini udah ketahuan. Berarti titik yang ketiga ada di sana. Langsung dihubungkan juga boleh, gitu. Ini bikinnya agak melengkung ya sayang ya, agak melengkung gitu. Nah. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, maka titik yang ketiga ini koordinatnya adalah negatif 4, ini 4 ya. Negatif 4,4. Kita lengkapkan dulu pada tabelnya. Kalau yang X-nya negatif 4, pasangannya adalah 4. Nah, nanti kalau kalian mau ngecek lagi boleh ya. Ini X-nya diganti negatif 4, masukkan ke sini, dihitung, pasti ketemu hasilnya adalah 4. Pasti. Oke, yuk. Sekarang kan berarti sudah tergambar. Ini sebenarnya sudah tergambar. Ya, udah jadi grafik kita. Melalui 3 titik ini aja udah jadi kok. Nah, kalau mau ditambahin 1 titik lagi boleh. Ini nanti diteruskan ke sana, itu ada di sini. Nah, ini juga ada di sini. Gitu. Nah, ya, berapa koma berapa? Ini X-nya 1, Y-nya adalah 9, ya. Yang di sini X-nya negatif 5, Y-nya juga 9. Oke. Kalau mau pembuktian boleh kita masukkan ya, untuk X-nya yang sama dengan 1 dan X-nya yang sama dengan negatif 5. Di sini X sama dengan 1, maka ya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan X-nya diganti 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 4. Nah, Y sama dengan berapa? Yuk. 1 kuadrat adalah 1 ditambah 4 kali 1 itu 4 ya. 1 tambah 4, 5 ditambah 4 lagi 9. Tuh bener ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 9. Titiknya 1,9. Untuk X yang negatif 5 nih ya, berarti Y-nya sama dengan X kuadrat, geser, ditambah 4X ditambah 4. Berarti Y sama dengan negatif 5 dikuadratkan tambah 4 kali negatif 5 ditambah 4 gitu ya. Y sama dengan negatif 5 dikuadratkan itu positif 25 ya. Positif 4 dikali negatif 5 itu negatif 20, terus ditambah 4 gini. Berarti Y sama dengan 25 kurangi 20 kan 5 ditambah 4, 9. Tuh bener ya. Jadi kalau X nya negatif 5, Y nya juga 9 gini asal muasalnya ya. Nih negatif 5,9. Udah pada gambar nih, udah bener ya, 1,9 dan negatif 5,9. Terakhir kita kasih nama grafiknya, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4 sempurna. Oke, ini gambar yang kedua ya, atau yang II. Nah, sekarang gambar yang ketiga di sini ya. III ini dia. Yuk kita tulis dulu ya persamaannya atau fungsi kuadratnya, dan kita buat tabelnya dulu. Oke, untuk gambar grafik yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 5. Ini tabelnya seperti ini ya, Dek. Nah, di sini Kak Sari pakai angka x-nya negatif 1, 0, 1, 3, 5. Dari yang x kita ganti 0 dulu. X sama dengan 0, maka nilai ini kita ganti y ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Maka nilai y-nya, x-nya diganti 0, 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 ditambah 5. Y sama dengan 0 kurangi 0 tambah 5, ya 5 ya. X-nya 0, Y-nya 5. Yuk. Nah, oke, 0,5. Sekarang Kak Sari mau ngitung sumbu simetri dulu. Sumbu simetri, nanti pasangannya sama nilai optimum ya. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan ini, perhatikan B-nya adalah negatif 6.
Kalau B-nya negatif 6, berarti min B itu ya negatif, min negatif 6 gini. Atau nanti jadi positif, seperti hitungan kita yang nomor 1 tadi ya, atau yang poin A ini tadi. Oke, per 2A, 2 kali 1. Ya, ini negatif berdekatan dengan negatif jadi positif ya, berarti 6 gitu. Per 2 kali 1 adalah 2. Nah, 6 per 2 adalah 3. Oke, ternyata sumbu simetrinya adalah 3. Makanya di sini Kak Sari pakai angka 3 juga ya. Sekarang kita masukkan, kalau X-nya 3, maka nilai Y-nya berapa? Singkat cerita gitu. Kita nyebutnya nilai optimum. Nah, Y sama dengan F3 ya. Nih, dari sini angkanya. Kita masukkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Nah, X-nya kita ganti angka 3. Berarti 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 ditambah 5. Sama dengan 9 ya. 9 dikurangi 18 tambah 5. Berarti 9 kurangi 18 kan negatif 9 ya. Negatif 9 ditambah 5 itu menjadi negatif 4. Oke, udah ketemu. Kalau X-nya 3, ternyata Y-nya negatif 4. Tulis ini 3, negatif 4. Yes, kalau sudah ada 2 titik, ini Kak Sari berani langsung gambar grafiknya ya. Siapkan bidang koordinatnya. Sudah jadi, ini bidang koordinatnya. Mohon maaf, tampilannya Kak Sari kecilin ya dek, supaya terlihat gambar keseluruhannya ya. Tapi masih bisa terbacakan ya. Oke, ini 0,5 kita letakkan dulu. X-nya 0, Y-nya 5. X0 itu ada di sini, Y5 itu di atas. Oke, berarti ini 0,5. Satu lagi, 3, negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. X3 itu yang di sini. Nah, Y negatif 4 itu ke atas apa ke bawah ya? Ke bawah ya. Jadi ke bawah sini. Mana negatif 4? Ini dia. Nah, berarti ini di sini ya. Ini 3, negatif 4. Nah, dari 2 titik ini sebenarnya sudah bisa kita hubungkan ya menjadi gambar kurva. Dan untuk membantu lagi sumbu simetri, tadi sumbu simetrinya kan X sama dengan 3. Ini boleh kita bikin garis putus-putus kayak gini, agar jelas nanti ya. Nah, sumbu simetrinya ini dia. Dah. Berarti kalau ini kita hubungkan, bismillahirrahmanirrahim, kayak gini. Nah, gini. Nanti ini akan kembali ke sana ya. Nah, gitu. Karena kan ini sudah melalui sumbu simetri. Kalau titik yang ada di sumbu simetri ini pasti merupakan titik optimum. Dalam hal ini dia minimum karena berada di bawah. Ini nanti pasti ke sana lagi ya. Nih, kita teruskan sini. Sampai kemana Kak? Nah, sampai ke sini dong. Ini. Nih ya, samaan. Terus jaraknya juga 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 gitu. Jaraknya yang ini juga samaan nih, 1, 2. Nih 1, 2 tuh. Dah, berarti titik yang ini berapa koma berapa ya? Nih 6,5. Oke, 6,5. Wah, Kak Sari nggak bikin yang 6,5 di sini harusnya. Boleh deh ditambahin, nggak masalah. X-nya 6, Y-nya 5. Titiknya 6,5. Titik yang ini. Ya, kalau yang di sini, nah ini titik ini ya dilalui kurva juga kan, ini berapa koma berapa ini. X-nya 5, Y-nya nggak ke atas nggak ke bawah, berarti ya tetap 0 ya. Jadi ini 5,0. Tulis juga boleh. 5,0. Kalau X-nya 5, Y-nya 0. Tuh, jadi lengkap nanti. Terus mana lagi? Yang sebelah sini nih, ini juga nih. Nah, ya. Nih kan X-nya 1, Y-nya nggak ke atas, nggak ke bawah, tetap di sini nih. Berarti 1,0. Tetapi, Dek, dibuktikan juga ya. Nih. Kita buktikan khusus untuk yang 5 dan 1. Ini nggak asal. Tadi Kak Sari bikin gambarnya pun sudah diarah-arah ya, sehingga dia melewati 1,0 ke sini, terus ke sini juga melewati 5,0 ya. Karena Kak Sari sudah ngitung duluan. Memang kalau X-nya 1, Y-nya adalah 0, dan kalau X-nya 5, Y-nya juga 0. Kita buktikan aja. Kadang-kadang kan guru maunya yang perfeksionis dong, harus pakai hitung-hitungan, jangan pakai gambar aja. Di sketsa pakai gambar kelihatan koordinatnya, jangan ya. Oke, kita buktikan. Untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. X sama dengan 1, maka Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 5. Y sama dengan 1 kuadrat kurangi 6 kali 1 tambah 5. Y sama dengan 1. Negatif 6 kali 1 adalah negatif 6, terus ditambah 5 gitu ya.
Y sama dengan 1 kurangi 6 kan negatif 5. Negatif 5 tambah 5, ya 0. Tuh, bener. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Satu lagi, kalau X-nya 5, maka Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 5. Berarti Y sama dengan 5 kuadrat kurangi 6 kali 5 tambah 5. Y sama dengan 25 kurangi 30 tambah 5. Y sama dengan 25 kurangi 30 itu kan negatif 5. Negatif 5 ditambah 5 itu ya 0 gitu. Nih terbukti ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Titiknya 1,0. Kalau X-nya 5, Y-nya juga 0 ya. Titiknya 5,0. Nah, kalau yang negatif 1 ini nanti gandengannya yang ini deh, 6,5 ya. Kalian bisa buktikan. Nih, kalau digambar negatif 1-nya ke sini dia. Diluruskan ke sini. Lurus. Oh, bukan. 6,5 itu kan udah yang ini tadi ya, Dek. 6,5 adalah gandengannya 0,5. Ya udah deh, negatif satunya nggak usah aja ya. Kita udah ganti yang 6,5. Toh ini juga udah 5 titik. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan bener. Kalau mau dilengkapi boleh ini X-nya diganti negatif 1, nanti Y-nya ketemu berapa, masukkan di sini digambar sekalian. Boleh aja. Oke ya, Kak Sari cukup aja yang kayak gini aja, yang penting kan udah jadi nih. Bismillah. Sini turun sampai puncaknya ada di bawah, dia terus balik lagi. Nah, dan tidak lupa terakhir harus dikasih nama ya. Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 5 gitu. Selesai. Ini untuk poin yang ke B ya, gambarkan grafik tiap-tiap fungsi kuadrat. Sudah dong, kita sudah gambar. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang C. Ini, kalau C ini gampang, hanya disuruh menentukan atau menyebutkan. Tentukan fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Yang mana fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X? Kalau kita lihat dari gambar, jelas sekali. Fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X itu adalah yang pertama, gambar yang I tadi. Yang ini ya, lihat dia di atas, berada di atas sumbu X, padahal sumbu X-nya ada di sini ya. Nah, kurvanya ada di atas sumbu X, berarti ini gambar yang I adalah yang tidak memotong sumbu X. Gitu aja. Jadi menjawabnya memang tentukan fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Jawabannya adalah yang I. Sebutkan fx sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4. Tuh, oke. Kak Sari anggap sudah ya. Sekarang tentukan juga fungsi yang memotong sumbu X di satu titik. Oke, kalau fungsi yang memotong sumbu X di satu titik itu adalah fungsi yang kedua tadi atau yang II. Nih, dia memotong sumbu X-nya tepat di satu titik di sini, negatif 2,0 ya. Gambarnya kan kayak gini. Set. Nah, ini memotong sumbu X-nya di satu titik. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya adalah gambar yang kedua atau fungsinya adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Itu jawabannya. Oke, Kak Sari anggap sudah juga ini ya. Nah, dan tentukan juga fungsi yang memotong sumbu X di dua titik. Tentu saja fungsi yang memotong sumbu X di dua titik adalah fungsi yang ketiga. Atau ini, Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Memotong di dua titiknya mana, Kak? Ini. Titik ke-1, ini titik ke-2. Kan sumbu X. Nah, dia ada di sumbu X-nya ada di sini nih. Tuh, kelihatan ya? Oke. Jelas ya? Nah, tinggal dijawab aja. Jadi fungsi yang memotong sumbu X di dua titik adalah ini. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Kak Sari anggap sudah juga. Oke, kita beralih ke yang D. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai hubungan akar-akar persamaan fx sama dengan 0 dengan titik potong sumbu x? Kali ini Kak Sari tulis dengan kalimat ya, sebentar, seperti ini. Nah, ini dia kesimpulannya untuk yang D. Fungsi kuadrat yang tidak memiliki akar-akar, maka grafiknya tidak memotong sumbu x. Ya, seperti gambar yang pertama punya kita tadi. Terus kesimpulan lainnya, fungsi kuadrat yang memiliki satu akar, maka grafiknya memotong sumbu X di satu titik. Ini seperti gambar yang kedua, gambar II. Kemudian, fungsi kuadrat yang memiliki dua akar berbeda, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Ini seperti gambar yang III. Oke? Kayak gitu deh kesimpulannya. Nah, sudah kan?
semuanya sudah ya. Ini A, B, C, D sudah Kak Sari jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan aja di kolom komentar. Atau kalau yang sudah gabung di grup, boleh kita diskusi lebih jauh di grup ya. Yang mau gabung di grup silahkan chat aja ke 081 456 10 9870. Ini langsung nanti sama Kak Sari. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu ya Dek ya. Kalau kamu suka dengan penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.